Gadis itu tidak tahu bahwa dia adalah istri presiden. Bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan keluargaku. Suatu hari dia diatur oleh manajer kebersihan. Pergi ke lantai atas dan bersihkan kamar presiden. Tidak mengetahui pengaturan ini, adalah niat sutradara wanita untuk menjebaknya. Tujuannya untuk memfitnah gadis itu. Mencuri dokumen dari kantor presiden. Lalu memenjarakannya. Saat ini, gadis lugu itu masih tidak menyadari sesuatu yang aneh. Naik saja tangga ke lantai paling atas. Saat lift terbuka, gadis itu dan suami presidennya berpapasan. Tak lama kemudian gadis itu datang ke kantor dan mulai membersihkan. Saat ini, matanya memperhatikan akta nikah di atas meja. Tapi dia belum sempat membukanya. Direktur wanita yang pandai mengirim seseorang untuk bergegas masuk. Pada titik ini gadis itu menjelaskan bahwa manajer menyuruhnya datang. Tanpa diduga, sang manajer membantahnya dan menamparnya. Saat itulah gadis itu bereaksi. Ternyata mereka semua berkolusi untuk memfitnahnya. Sebagai seorang pekerja, dia tidak bisa membela diri dengan 100 mulut. Sutradara wanita yang kejam mengambil kesempatan itu untuk mengambil foto gadis itu. Dan mengancam akan memberitahu presiden. Dia memperlakukan gadis itu seperti itu. Adalah untuk balas dendam pribadi. 2 hari yang lalu, gadis itu sedang membersihkan lantai. Menerima lamaran dari pacarku selama 5 tahun. Tapi yang tidak dia duga adalah ini. Dia belum selesai disentuh. Disingkirkan oleh sutradara wanita di belakangnya. Kali ini, sang pacar pun memanggil nama gadis itu. Gadis itu tercengang. Tanpa diduga, dia putus sekolah dan pergi bekerja untuk mencari uang guna menghidupi pacarnya di perguruan tinggi. Sekarang pacarku, yang baru lulus setahun yang lalu, bergantung pada sutradara. Bahkan berbalik mengkritiknya karena rendah diri. Anda membayar saya 20.000. Ku mendoakan kalian berdua bahagia. Bukannya dia bilang dia akan putus sekolah. Peliharalah aku selamanya. Lebih-lebih lagi, aku belum bertanya padamu, di mana uang yang saya buang di masa muda saya. Kamu sangat tidak tahu malu. Oke, cek saya ini bernilai 20.000. Hanya, dia berlutut. Aku akan memberimu hadiah. Gadis licik itu ingin mempermalukan gadis itu. Tapi tak disangka gadis itu duduk dan mengambil cek tersebut dari tanah. Sobekan, 20.000 ini adalah hutang Haminci padaku. Aku tidak hanya membuatmu membayar, tetapi juga menangkap beberapa orang. Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Gadis itu diam-diam bersumpah, pasti akan mengeksposnya di pesta perusahaan 3 hari kemudian. Menuntut keadilan bagi dirimu sendiri. Pada malam hari ketika dia pergi membuang sampah, tiba-tiba, sebuah tangan berdarah mencengkeram pergelangan kakinya. Gadis itu terkejut. Setelah menenangkan diri, dia melihat seorang pria dengan wajah pucat. Tolong aku. Gadis jujur itu memutuskan untuk membantu pria itu, tapi hanya mengambil beberapa langkah. Segera, 2 pria besar di belakangku berseru. Saya mendengar mereka mencari seorang pria berkemeja putih. Berhutang 200.000. Gadis itu salah mengira pria di sebelahnya adalah orang yang mereka cari. Jadi bohong hanya melihat seseorang berlari ke arah lain. Baru saja lolos dari bencana. Tiba-tiba, pria yang dia selamatkan tidak hanya tidak berhutang uang, tetapi juga ketua sebuah perusahaan yang kuat. Kali ini karena dia baru saja kembali ke rumah. Mempengaruhi kepentingan seseorang. Itu sebabnya saya dikejar. Luka parah. Untuk berterima kasih kepada gadis itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Ketua membuka mulutnya dan langsung berkata dia ingin membalasnya dengan uang. Apakah 500 juta cukup? Tidak dibutuhkan. Saya tidak suka uang. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang memberi uang tanpa mengambilnya. Presiden sangat terkejut. Saat ini, ibu saya melihat 2 orang di dalam kamar. Salah mengira dia adalah pacar putrinya. Jadi saya bertanya kapan mereka akan menikah. Gadis itu dengan ragu-ragu menyuruh ibunya untuk tidak terburu-buru. Saat ini, Presiden proaktif berdiri dan menyatakan akan mendaftarkan pernikahannya nanti. Karena gadis itu tidak mengambil uangnya, jadi Presiden harus membalas budi secara pribadi. Saya tidak menyangka akan menikah dengan pria yang hanya saya temui sekali ini. Wakil bos, begitu dia kembali ke rumah, lokasinya terungkap. Adalah bawahan yang tidak bertanggung jawab. Mereka tahu aku kembali, ingin membunuhku. Sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki dengan jelas. Pembunuhan? Berapa banyak uang yang harus dia bayar? Kini situasinya sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak memberitahukan identitasmu padanya? Ambil semprotan merica ini. Pertahanan diri. Ada juga tongkat setrum ini. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jika Anda menemui masalah, bukankah aku harus membayar 200.000 itu saja? Tentu saja. Apapun, kamu juga suamiku. Wakil bos akan kembali ke perusahaan. Dia segera kembali untuk membersihkan untukku. Oke. Maaf, masih ada yang harus kulakukan. Aku harus kembali ke perusahaan dulu.
Direktur Tong, yakinlah. Saya mendapatkannya. Semuanya dilakukan sesuai keinginannya. Tam Dian menyinggung wakil bos. Dia menunggu dan mati. Lambat tapi lambat. Cepat ke lantai 29. Pergi ke kantor wakil bos dan bersihkan. Mengelola. Bukan lantai 29. Dibersihkan oleh seorang profesional. Suruh dia pergi, lalu pergi. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak kata? Jika Anda tidak ingin melakukannya, pergilah. Poti menangkap orang dalam. Karyawan tetap dilarang keras naik ke lantai 29. Kata Tam Dian, pergi ke kantor wakil bos kebersihan. Serahkan sisanya padaku. Ambil semprotan merica ini. Pertahanan diri. Ada juga tongkat listrik ini. Oke, dia menyukai anak ini. Benda. Keluarga bos saya adalah seorang miliarder. Dia tidak peduli dengan uangku. Kakek, saya tidak percaya dengan mata saya. Atau mungkin aku tidak percaya pada pesonamu. Meyakini. Jadi kapan kamu akan membawanya ke sini? Biarkan dia bertemu. Sekarang belum waktunya. Beberapa hari lagi, Poti akan mengadakan pesta. Saya akan membawanya ke sana. Tunggu sampai masalah Anda terselesaikan. Aku membawa gadis itu ke rumah keluarga Po. Untuk menghindari dia mengikuti Anda, harus menderita kerugian. Kakek, dia bahkan belum pernah bertemu dan memiliki perlindungan seperti itu. Jika kita bertemu, aku yakin aku akan mencintainya sampai mati. Saya juga tidak kenal orang-orang kemarin. Apakah Anda mencari Pohudin lagi? Biarkan saja, jangan dipikirkan lagi. Sudah berangkat kerja. Ternyata Bos Po sudah menikah. Tidak kenal istri presiden. Logam surgawi manakah itu? Tam Dian, kamu benar-benar berani. Bahkan berani ke ruangan wakil presiden untuk mencuri sesuatu. Dia mengatakan sesuatu yang salah. Saya di sini hanya untuk membersihkan. Asisten Hua dengan tegas melarang karyawan biasa. Pergi ke lantai 29. Petugas kebersihan sepertimu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk datang ke sini? Pasti datang untuk mencuri sesuatu. Saya tidak punya. Menjadi adalah manajemen. Suruh aku datang ke sini dan membersihkan. Tam Dian, kamu sangat berani. Lari untuk mencuri sesuatu. Bahkan berani menggunakan alasan aku yang mengaturnya. Lalu keluar. Ternyata beberapa dari mereka pernah berkolusi satu sama lain sebelumnya. Bagaimana itu benar? Seorang petugas kebersihan yang juga ingin bermain dengan saya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Mencuri rahasia bisnis. Dia pasti sudah mati. Bawa dia keluar dan awasi dia. Asisten Hua, saya telah menangkap orang dalam poti.
Tertangkap orang dalam, bos deputi. Di mana dia, wakil bos? Anda dapat yakin. Aku sudah bilang, menahannya, menunggumu untuk menanganinya. Lepaskan dia. Orang dalam itu mengungkapkan lokasi Anda. Kita mengalami kesulitan, baru saja menangkapnya. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Orang dalam apa? Dia adalah istriku. Saya memberi Anda 20 menit. Temukan seseorang untuk bermain trik di belakangku. Jika dia punya keahlian, kalimat tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Ya, wakil ketua, aku akan segera menanganinya. Bahkan catatan deputi pun berani dicuri. Anda tidak ingin hidup lagi. Lagu Yin Yin, Anda ingin memfitnah saya, setidaknya harus ada bukti. Mulutnya sangat keras. Asisten Hua menginstruksikan, tidak perlu tahu cara menggunakannya. Kita harus memaksa orang dalam untuk menyatakan dengan jelas. Tangan. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Wakil Hudin. Saya menginterogasi orang dalam atas nama wakil bos. Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah. Orang dalam, siapa yang memberinya keberanian? Kata istriku orang dalam, istri. Tam Dian, apakah Anda tergila-gila menginginkan seorang pria? Minci baru saja menendangnya. Dia segera menikah dengan orang lain. Jangan membuatku jijik lagi. Saya menikah atau tidak ada hubungannya dengan dia. Apa? Jangan berani mengakuinya. Jangan bilang dia juga pekerja rendahan sepertimu. Apakah saya harus menjadi petugas kebersihan atau tidak? Dia tidak punya hak untuk bertanya. Kakak. Lihat apa yang terlihat. Orang ini jelas merupakan kaki tangan orang dalam. Bahkan jangan terburu-buru menangkapnya. Jangan datang ke sini. Saya adalah anggota keluarga Song. Ayah saya adalah menteri besar di Poti itu. Jika hari ini, Anda berani menyentuh jari saya, kamu pasti akan mati. Tangkap dia untukku. Asisten Hua, cepat tangkap orang dalam, dengan kaki tangannya. Asisten Hua, apa yang ingin kamu lakukan? Dia adalah orang dalam, benar-benar. Apakah Anda punya bukti? Saya punya saksi, Fuong Xuanha dan saya sama-sama melihatnya. Mencuri barang dari kamar wakil bos. Dia tidak mudah menyerah, untuk wanita murahan dan pencuri seperti ini. Saya tidak akan memaafkan mereka yang mencuri. Tapi meminjam nama wakil bos, balas dendam pribadi. Aku juga tidak akan menyerah. Apa maksudmu? Ini adalah sejarah kamera, pertemuannya dengan Fuong Xuanha, dan riwayatnya mentransfer uang kepadanya. Pinjam nama wakil bos, merugikan orang lain. Lagu Yin Yin, dia sangat berani. Asisten Hua, saya salah. Jangan beritahu bos deputi. Ini, jika tidak, keluarga Song akan hancur. Bibi harus meminta maaf. Rupanya itu bukan aku. Nona Tam, aku salah. Saya salah paham tentang Anda, tidak akan seperti itu lagi. Maaf, saya tidak ketat dengan manajemen. Apakah Anda memiliki permintaan lain? Kami akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi. Suruh dia pergi. Terkirim.
Terima kasih. Jika aku tidak memilikimu hari ini, tidak tahu Tong Am, apalagi yang akan terjadi, tidak apa. Bukankah kamu juga menyelamatkanku? Jadi, aku menyelamatkanmu untuk itu. Balas budi. Memikirkan sesuatu yang acak. Aku menyelamatkanmu, karena kamu adalah istriku. Apa yang terjadi nanti, ingatlah untuk memberitahuku. An, berikan aku teleponnya. Apa yang terjadi nanti, lalu telepon aku. Ya suami. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Tapi aku harus pergi mengambil barang-barangku. Oke. Saya sedang mencari sesuatu. Surat undangan ucapan selamat atas prestasi Poti. Aku punya sesuatu yang sangat penting besok. Harus dilakukan. Anda memiliki undangan. Ambil saja punyaku. Mengapa Anda mendapat undangan? Mungkin kamu? Mungkin Anda juga bekerja di Poti? Benar. Saya kenal dengan Poti. Mulai sekarang, aku akan mendukungmu. Oke, jadi terima kasih kepada istriku. Lebih menjaganya. Mengapa begitu formal? Ayo pergi. Nona Tong, yakinlah, aku membakar undangannya oleh Tam Dian. Dia pasti tidak akan bisa masuk. Itu bagus. Tam Dian. Surat undangan tidak tersedia. Untuk apa kamu datang ke sini? Bagaimana Anda tahu? Saya tidak punya undangan. Jangan masuk. Tipe orang sepertimu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk datang ke sini? Apakah saya boleh masuk atau tidak? Anda tidak punya hak untuk memutuskan. Lagu Yin Yin, jika kamu tidak ingin kehilangan muka, lalu beritahu Ha Minci, bayar aku 20.000, lalu minta maaf padaku. Anda tidak layak menerima permintaan maaf wanita ini. Melamun di tengah hari. Tidak apa-apa, bertemu di pesta. Maaf, tanganku tergelincir. Benda. Pakaian pedesaan seperti ini, tapi Anda juga bisa memakainya di luar. Haminci, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Orang-orang yang datang hari ini semuanya berasal dari kalangan elit Giangtan. Jangan biarkan seseorang memalukan Poti. Pergi ke sisi lain. Variabel. Ayo pergi, aku sudah menyiapkan kostum untukmu. Apakah kamu bahkan menyewakan tuxedo untukku? Menyewa? Tentu saja, akan ada lebih banyak pekerjaan nanti, membutuhkan banyak uang. Dia masih berhutang uang. Saya tidak ingin menghabiskan uang dengan sia-sia. Gaun yang kamu kenakan juga cantik. Apakah mungkin secara gratis? Ini gratis, jadi ayo pergi. Manajer H, keluarga Song dan keluarga Po memiliki hubungan yang baik. Anda harus memperlakukan Yin Yin kami dengan baik. Jangan memikirkan mantanmu sepanjang hari. Tentu saja, Tam Dian hanya itu. Hanya seorang buruh rendahan. Angsa putih dengan itik buruk rupa. Semua orang tahu mana yang harus dipilih.
Tam Dian. Yin Yin, rumah siapa ini? Aku tidak menyangka dia lebih cantik darimu. Apa kamu sudah masuk? Aku di sini. Temui kakekmu dulu. Saya awalnya menginginkannya. Halo kakek dulu, tapi kamu tidak membiarkanku pergi. Dia berkata, Anda harus berpakaian pantas untuk bertemu dengan saya. Dengan cepat, ya. Berpakaianlah dengan sangat konyol, mungkin untuk merayu pria di pesta. Apa hubungannya dengan dia? Tentu saja itu ada hubungannya dengan saya. Hari ini, selain staf Poti, masih banyak lagi tokoh terkenal Giang Tan. Aku tidak bisa membiarkanmu menyebabkan rasa malu pada Poti. Lagu Yin Yin, saya tidak perlu merayu pria. Saya sudah menikah. Ya Tuhan, ini bukan cincin yang dirancang oleh desainer internasional Fu Hongfei. Bahkan pakaian formal pun memiliki desain kelas atas. Terbaru tahun ini, Yin Yin. Dari mana asal muasal kejeniusan ini? Hanya barang palsu. Petugas kebersihan seperti dia, dari atas sampai bawah berbau kemiskinan. Mirip dengan wanita tertua dalam beberapa hal. Bukti apa yang Anda punya? Mengatakan ini palsu. Tam Dian. Menurut Anda ini pasar atau semacamnya? Tapi membawa keluarga petugas kebersihannya ke sana juga. Maaf, saya juga diundang. Ini adalah jamuan bisnis Poti. Bagaimana Anda bisa masuk? Seorang buruh seperti Tam Dian. Tapi apakah kamu masih bisa menemukan pria kaya? Saya bukan orang kaya. Saya juga seorang karyawan Poti. Sama seperti orang lain. Benar. Tapi kenapa? Aku belum pernah bertemu denganmu di Poti. Melindungi. Identitas kedua orang ini mencurigakan. Mengusir mereka. Saya dan istri saya sama-sama memiliki undangan. Apa dasar mengusir kami? Berdasarkan status dua orang rendahan, tidak layak tampil di pesta Poti. Jika bos wakil mengirimkan surat undangan, semua karyawan Poti, maka itu adalah pengakuan bagi kami. Sejak kapan sutradara menyukaimu? Dapat memutuskan masalah Poti. Tidak masalah apakah saya memutuskan atau tidak. Usir kedua pekerja itu. Bukan itu masalahnya. Tam Dian ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan. Baik Anda maupun suami tidak punya keberanian. Tentu saja, saya tidak memiliki keberanian sebanyak MS Tong. Orang mungkin belum mengetahuinya. Pacar seseorang, pekerja seperti saya, Direktur Tong, juga dirampok. Tam Dian. Dia menutup mulutnya. Saya datang hari ini, hanya untuk menyuruh kalian membayar. Hanya perlu Haminci untuk membayar. 20.000 untukku. Saya akan segera pergi. Aku tidak berhutang uang padamu. Jelas sekali dia penipu. Ini adalah sejarah yang saya transfer kepada Anda. Ada juga bukti, dia dan Tong Am berselingkuh. Jika kamu tidak menerimanya, lalu bertemu di pengadilan. Menuntut kami, Tam Dian. Coba saya lihat pengacara mana di Giang Tan yang berani membantu Anda. Seorang petugas kebersihan kecil, tapi juga ingin bertarung denganku. Hati-hati, aku akan memberikannya padamu. Saya tidak bisa tinggal di Giang Tan lagi. Berisik, berisik, apalagi yang bisa terjadi? Ketua. Identitas kedua orang ini mencurigakan. Menyamar sebagai staf Poti. Saya mengkonfirmasi identitas mereka. Kakek, bersambung.